Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala 'aidan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat yang kelima dan surat Al-Baqarah ayat 153. Angku-angku, nenek mama, alim ulama, cadik pandai, tokoh dan pemuka masyarakat yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak dan Ibu pengurus Masjid Agung, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah solat tarawih hamba Allah yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, apabila kita perhatikan lambik-lambik, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, sudah itu kita teliti, cik-cik, kita telaah per kata, per huruf dan per kalimat, maka kita akan menemukan kosakata berbahasa Arab, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, yang memiliki arti tolonglah atau tolong aku. Itu banyak kalimatnya. Ada yang pertama a'inni, ada yang kedua aghithni, ada pula yang ketiga insurni, dan ada pula atridni dan saidni. Itu arti kalimanya tolong. Banan kok berbeda. Ikonan perlu kita kaji. Dan anan paling rancak untuk kita pakai untuk ke depan. Apalagi kita akan memasuki hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Kalau kita telah cik-cik, kita buka tafsir, ini itu lebih kita butuhkan. Karena berbeda jo agithni, apalagi jo sa'idni. Kalau ini itu batu-batu kita butuh pertolongan Allah, tapi dalam bentuk energi, kekuatan, spirit
yang tidak nampak di itu. Kalau kita meminta kepada Allah, Allahumma aghithni, itu nan kita minta dalam bentuk benda. Lah tasasak bana. Contoh, Allahumma aghithni, Allahumma aghithni. Kita minta hujan. Benda nan diagih di Allah apa? Air. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, a'inni, Allahumma a'inni, huruf asalnya ain junnun. Sudah itu dimulai jo hamzah khata, diakhiri jo ya. Iko dalam kaidah berbahasa Arab maknanya luar biasa. Huruf yang diawali jo hamzah khata, iko kita meminta kepada Allah batu-batu butuh. Kalau diakhiri jo ya, iko menandakan awak jo Allah sangat intim. Maka kalau kita cari dalam Al-Quran ibu-ibu jawab apa? Dikumpulkan ayat kesadualahnya, itu ayat yang paling rancak. Ayat yang menyimpulkan seluruh ayat yang ada dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata-kata wa iyyaka nasta'in diambil dari ain junnun. Kalau diagih baris huruf tambahan ju huruf akhir, maka menjadi a'inni. Dan kita sama-sama tahu kesadualahnya ibu-ibu jawab apa? Rasul surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayat yang di tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang awal dan ayat yang terakhir dikecian di Allah, salasatun li wa salasatun lak. 3 ayat untuk aku dan 3 ayat untuk engkau. Yang di tengah dibagi separuh-seorang. Al-Fatihah merupakan gabungan dari seluruh isi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan rangkuman dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Berarti inti dari seluruh kitab suci ada di kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kata-kata minta tolong ada di kalimat nasta'in. Kalau awak cari ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah jo salat, jo sabar, atau jo sabar dan jo salat. Ada kata-kata ain dan nun. Kalau bawakan ke hadis ibu-ibu jawab apa? Itu banyak hadisnya. Contoh, hadis Nabi mengatakan beliau menyayangi Mu'az. Atau Nabi beko detik-detik menjelang kematiannya. Apa yang diminta dari Nabi kita? Memakai kalimat aghithni, sa'idni, atau a'inni. Ternyata ketika Nabi butuh pertolongan Allah dalam bentuk spirit, dalam bentuk kekuatan, dalam bentuk benda, Allah mengawali kemudian mengajarkan kepada Nabi kita jo kalimat a'inni. Contoh sebuah hadis, ya Mu'az. Apa kata Nabi kita? Wahai Mu'az, wallah, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Summa usika, kemudian aku ingin berwasiat kepada engkau. Ya Mu'az, wahai Mu'az, la tad'anna fi duburi kulla salatin. Jangan engkau pernah meninggalkan setelah kau ibu jawab apa? Berarti di akhir antara assalamualaikum jo fil alamina innaka hamidum majid. Karena kalimatnya disiko dubur. Kalau dubur di awak masih malaki di tubuh. Kalau dubur di solat berarti masih dalam rangkaian solat. Kata Nabi, aku cinta kepada engkau wahai Mu'az. Aku ingin berwasiat kepada engkau wahai Mu'az. Jangan pernah engkau tinggalkan di akhir. Berarti masih di dalam solat, bukan di luar solat. Apa kata Nabi kita? Takulu. Maka Nabi mengatakan, Allahumma a'inni. Allahumma a'inni. Kalimat a'inni ku ibu-ibu jawab apa? Padanan katonyo ada di kalimat yang paling rancak. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Apa yang disuruh minta dek Nabi kepada Muaz bin Jabal? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku. Kalimat tolong di sikoko bu pak, ikut kalimat intim antara awak ju Allah. Itu beda nah. Ketika awak banyak-banyak model kini ya, sudah itu ambo mengecek, oi tolong yang di belakang jangan meboh. Itu tolong lapis saja tu, orang ke meboh saja. Tolong cik ya membana ambo. Itu tolong lapis saja tu. Tapi kalau lah mengecek awak, tolong ambo cik. Yang bisa menolong engkau ya. Kalimat ini ko bu pak, model itu kira-kira. Artinya antara awak ju Allah saja. Minta tolong mengawak ke Allah ibu-ibu jawab apa? Tolong aku untuk berzikir. Tolong aku untuk bersyukur. Dan tolong aku untuk beribadah dengan baik kepada engkau. Iko layak untuk kita amalkan. Apalagi di akhir-akhir Ramadan. Batu bu pak, lah sama-sama kita cari. 10 hari pertama dulu, raso-raso nak rapid pengurus masjid. Mempagadang masjid. Jemaah membludak. 10 hari nan kedua, nan rami tadi hilang separuh. Masuk besok 10 hari nan ketiga, nan separuh tadi hilang lo 3 perampek. Kalau di tempat lain lah masuk hari nan kelima terakhir, atau nan lakon-lakon senang tinggal. Siapa? Pertama pengurus masjid. Kedua panitia zakat fitrah. Kalau ndak ada zakat fitrah, mungkin je panitia-panitia ndak ke masjid. Dan itu terasa. Batu bupak kerana memang semangat kita kok malamah. Dan itu bukan godaan setan. Lahir dari nafasu kita. Ketika kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni, yang diminta kepada Allah spirit. Nyo tak nampak doh, tapi ada. Supaya apa bu pak? Di akhir-akhir Ramadan kita semangat untuk berzikir. Kita semangat untuk bersyukur. Dan kita semangat untuk beribadah. Satu. Setelah itu ada doa cik lai bapa dan ibu. Yang diawali pula jo kata-kata a'inni. Allahumma a'inni ala tilawah kitabika. Ya Allah, tolong aku untuk membaca kitab engkau. 10 hari pertama ke petang mungkin kita bersemangat membaca Al-Quran. Tamek dek kita samalam sajus. Tapi lah masuk hari-hari terakhir kau buka, lagak mulai ada kawan-kawan kita yang jauh dari Al-Quran. Lai bisa kita minta tolong kepada Allah, tapi tidak dalam bentuk benda. Tidak dalam bentuk barang lain. Diminta spirit ke Allah. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk membaca kitab engkau. 2. Bekonan paling perlu bana bu pak di detik-detik terakhir kehidupan kita. Itu malamah benar, bahkan lamah dan paling lamah dan iku apalah. Bila bu pak di saat-saat kita ghamaratil maut dan sakaratil maut. Ada sebuah hadis dari Siti Aisyah. Hadis ko dhaif, tapi yang dhaif ketika Nabi dicalik di Siti Aisyah. Ada hadis yang sahih ketika Nabi didanga di Siti Aisyah. Itu mulai dari hadis yang dhaif. Apa kata Siti Aisyah? Wa an Aisyah raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil mauti. Dia hampir mati. Jadi nama lapih kematian Nabi ku memang Siti Aisyah. Karena memang sepakat istri-istri yang lain ketika Nabi sakit parah di detik-detik menjelang kematian beliau disarankan Aisyah untuk merawatnya. Akhirnya Siti Aisyah, ambo mencalik ketika Nabi yang meninggal. Indahu, di sisinya, qadahun, ada gelas. Fihi, pada gelas itu ma'un, ada air. Kemudian wa huwa yudkhilu, dan dia memasukkan yadahu, tangannya, fil qadahi, ke dalam gelas.
Jadi bapak dan ibu murah benar memahami hadis dan cik nya. Ambo mencari ke Cik Siti Aisyah ketika Nabi kan meninggal di samping beliau ada galeh yang berisi air. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam air. Summa kemudian yamsahu wajhahu. Beliau membasahi. Beliau menyapu wajhahu, wajahnya bil ma'i dengan air. Nah, berarti diambil ayat Nabi Pak. Nabi ko meninggal sakit beliau tu yang mengantarkan kepada kematian sakit angin. Asarana untuk mendinginkan air. Jadon ke wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan summa yaqulu. Kemudian Nabi berkata, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Au Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantu aku untuk menghadapi ghamaratil maut. Ya Allah, tolong aku untuk menghadapi sakaratil maut. Berarti ibu jawab apa? Puncak lelah awak nan paling atih ado di siko. Nah, kalau lelah nan kini-kini kuah sekedar malih sembahyang tarawihnya, sekedar malih untuk berzikirnya, sekedar malih untuk bersyukur, sekedar malih untuk beribadah, sekedar malih untuk membaca Al-Quran. Puncak malih awakku besok ado di saat sakaratul maut. Di siku pun Nabi mengajarkan membaca doa, Allahumma a'inni, beri aku spirit, beri aku kekuatan. Dalam apa? Dalam menghadapi sakaratul maut. Musuh ketika 10 hari terakhir, jo musuh ketika sakaratul maut samanya. Nyo sama-sama dah nampak tapi ada. Nah, kalau musuh na nampak, bu pak malawan nyo murah, ndak taluk je tangan jo kerek kayu. Kau dak nampak dah. Sehingga orang yang ghamaratul maut tu bu pak sasangoknya. Jadi sakaratul maut, juga ghamaratul maut itu beda ya Pak ya. Kalau ghamaratul maut kondisi kita. Kalau sakaratul maut memang suasana yang awak alami detik-detik mana. Ada sasaango orang. Atau ghamaratul maut namanya. Banyak macamnya tu. Ada nan sasaangonya. Ada yang galak-galak setarih. Ada yang menangis bermacam. Itu musuh bupak sedang menggerogoti kita. Nah, kalau cerita kita di tahun lampau, ada yang menawarkan iko ke awak. Tapi tidak nampak dah. Anda butuh minum, kami akan berikan air. Tapi tolong katakan pada hari ini, aku menyesal menyembah Allah. Orang yang sedang ghamaratul maut butuh air. Tapi meminta tidak pandai kerana ulah sakarat. Dan musuh yang tidak nampaknya berbisik saja. Anda butuh air, kami berikan air. Anda butuh minum, kami berikan air. Tapi syaratnya ada cik, tolong kecian, aku menyesal menyembah Allah. Itu paniang kita kama dipilih. Kita butuh bantuan Allah. Bantuan Allah ku bukan dalam bentuk benda. Bantuan Allah ku bukan dalam bentuk yang lain. Tapi bantuan Allah dalam bentuk kekuatan. Spirit. Meminta kekuatan kepada Allah itu mesti kita awali dengan Allahumma a'inni. Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, aku minta kita. Setelah itu kalau kita indak sakaratul maut, itu harus ada sarananya. Apa sarana membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, Allahumma a'inni ala tilawatika. Tilawah itu sarananya bu Pak. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah. Minta kepada Allah jo salat, jo sabar. Nah, ini yang menjadi persoalan dek kita bu Pak. Sabar dalam solat nan payah benar. Sehingga solat awak ko jarang nan balamo-lamo je Tuhan. Padahal Tuhan menyuruh kepada awak, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah, jo sabar dan jo solat. Ambo pernah mendapatkan, bahas solat awak pun tak namuh lama sujud. Bahas solat awak pun tak namuh lama, jo Allah bamesra-mesraan. Rupanya jawabannya ada di jawaban Ali bin Abi Thalib.
Jadi ada sahabat Nabi yang lain pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, bahasa soloknya, hai Imam Ali, bako ndak namuh khusyuk ambo sembayang kau? Bako ndak namuh berlamu-lamu ambo dalam solat jo Allah kau? Padahal dalam solat ku adalah media untuk minta tolong kepada Allah. Bako ndak lamu? Jawaban Ali bin Abi Thalib singkit senya. Ketika siang kamu bisa menjaga pandanganmu, maka malam Allah akan menjaga hatimu. Jadi solatku indak namu kusuk, dek mato mencalik nanda elok. Di luar solat. Bagi laki-laki dosa nan paling gadang buka bersumber dari mato. Bagi nan padusi dosa nan paling gadang bersumber dari mulut. Jadi laki-laki kalau nak khusyuk solat malam, siang jangan calik nak buruk-buruk. Aurat atau iko. Bagi nampak padusi nak khusyuk solat, siang jago mulut, malam hati akan dijago di Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita cuba enggak sekali ibu pak. Tidak mencalik kita ke orang lain dah. Laki-laki kepada nampak padusi. Padusi dah ada mengecek dan buruk-buruk dah. Kalau padusi kau kan memang agak identik jo muncung. Kalau laki-laki agak identik jo mato. Sehingga padusi kau gara-gara kita bu pak nan gilo ke menjongkek tarisnya kan dia. Anda elok berubah kawan anda. Lah laki lah. Ala beranak lo. Aku ah. Jadi kalau bisa menjaga mulutnya solatnya kusuk. Kalau bisa menjaga matonya solatnya kusuk. Cuba kita cuba sehari mantes. Mulai dari jago lalu, bu pak menaku saja tahu. Ngajak dalam ngecek menaku aja. Kalau lawan jenis atau pakai kacang mata hitam. Cubon beko malam jo. Yo kalau nak kusuk solat kita. Ambo yakin bapak dan ibu solat kita kusuk. Ketika solat kita kusuk, itu adalah sarana untuk meminta kepada Allah yang paling kuat. Kenapa je ibu banyak takana cerita-cerita lama dek kita. Jo solat ko batu-batu bisa magi pertolongan kepada kita. Ada kisah di zaman tabi'in. Berarti tabi'in ko tidak bersobok je Nabi, tapi bersobok je sahabat Nabi. Orang ko melakukan perjalanan musafir, tapi nyo manggaleh. Di tengah-tengah padang pasir tu bupak nyo ambil di orang. Kalau bahasa awak di Indonesia dibegal, dirampok. Kawan yang lain lah dirampok sadualahnya. Ada yang disakiti, ada yang dibunuh, haratonya diambil sadualahnya. Tinggal tabi'in tu seorang. Sebelum inyo ambil harato ke sadualahnya, sebelum nyawa nyo agen ke perampok ko, nyo membana cik. Ana nyo bana, beku ambil lah sadualahnya. Ambo nak ke melawan dah. Ambil lah harato sadualahnya, ambil lah nyawa bagai-bagai dan ada yang ambo ambil sadualahnya. Tapi izinkan ambo cik. Atu kecik perampok ko, izinkan ambo solat 2 rakaat. Kecik perampok, kalau perampok kini tu dah ada nan elok model itu. Kalau kini minta izin kita ke perampok malah bisa. Kalau dulu bu pak, dia ada kesempatan di perampok ke bu pak untuk mendirikan solat. Solatlah orang ko 2 rakaat. Ketika sujud dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan Yunus dari perut ikan. Engkau telah menyelamatkan Ibrahim dari kobaran api. Engkau telah menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Tolong selamatkan aku seperti Nabi Musa, seperti Nabi Yunus, seperti nabi-nabi yang lain. Di dalam sujud bu pak itu saya minta ciknya. Sudah solat dicalik ke suwuk, dicalik ke kidah. Rupanya perampok tadi ada pail. Nyo tambah nyulang berdoa balik. Salamu-lamunya, sepanjang-panjangnya. Sehingga perampok tadi bu pak bosan di guenya. Dan dalam kisah itu diceritakan. Pai sorang-sorang penyamun dan banyak ke. Haratonya, nyawanya, indah ado ilang cialah jada. Apakah? Dia meminta kepada Allah di dalam solat. Hadis solat yang bisa kita pakai untuk dia meminta kepada Allah, Bapak dan Ibu, solat yang kusuk. Solat yang kusuk ko caronya. Laki-laki jago pandangan mata di siang hari, malam kita bersujud kusuk.
Padusi jago mulut di siang hari, malam kita bersujud akan khusyuk. Dan tambah kalimat meminta awak aku, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bapak dan Ibu jemaah yang Allah muliakan, tuang-tuang doa nan cik ko, sama-sama kita amalkan. Dan kita akan dipertemukan Lailatul Qadar dengan bersemangat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.